Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan Bu Asi. Hari ini Ibu akan memberikan materi baru di mata pelajaran Bahasa Indonesia, masih di KD 3.2, dan sekarang kita akan membahas tentang mengidentifikasi wujud dan sifat benda. Oke, kemarin di hari Rabu kita sudah membahas tentang macam-macam benda, terus mendeskripsikan sebuah benda dan menyebutkan kosakata yang ada di dalam benda. Nah, sekarang Bu Asi akan memberitahukan tentang wujud dari benda. Ya, setelah kalian mengetahui macam-macam dari benda, ada pensil, terus bangku, kursi, meja, dan lain sebagainya, kita akan hari ini kita akan mengetahui wujud dari benda-benda tersebut, ya. Di sini Bu Asi sudah menyiapkan benda-benda yang akan Bu Asi beritahukan kepada kalian. Ada gelas, ada sabun cair, ada gelas plastik, terus ada tinta, ada balon ya di sini. Oke, sekarang Bu Asi akan memberitahukan dulu yang pertama, wujud benda yang pertama yaitu adalah benda padat. Ya, benda padat itu memiliki sifat, dia bentuknya padat, terus memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Apa sih contohnya? Contohnya di sini ada gelas, terus botolnya ya, ini botolnya, bukan cairannya. Botolnya, botol sabun cairnya, terus ada gelas ya, terus ada cutter. Nah, ini termasuk contoh benda padat. Terus sifat yang selanjutnya dia tetap, bentuknya tetap. Kenapa tetap? Contoh misalnya di sini Bu Asi punya cutter. Kalau Bu Asi masukkan ke dalam gelas, nah dia bentuknya akan tetap seperti cutter, tidak berubah. Nah, itu sifat dari benda padat. Dan yang kedua, wujud yang kedua adalah benda cair. Ya, benda cair itu memiliki sifat dia bentuknya cair ya. Contoh di sini ada sabun cair, terus ada tinta di sini, terus di dalam sini juga ada air, terus selain itu juga kalian bisa menyebutkan yang lainnya, ada madu, ada kecap, ada minyak goreng, ada oli, ada saus dan lain sebagainya. Nah, di benda cair dia juga memiliki bentuknya cair dan juga memiliki sifat. Ya, sifatnya di sini ada 4. Yang pertama, dia bentuknya yang pasti dia cair. Nah, cairnya itu seperti apa? Ada 2, yang kental dan juga yang encer. Nah, contoh yang kental misalnya seperti madu, terus kecap contohnya. Terus kalau yang encer apa? Kalau encer misalnya seperti jus, terus air putih, terus air teh, air kopi. Nah, contohnya itu. Terus yang selanjutnya, sifat yang ketiga adalah dia mengalir ke tempat yang lebih rendah. Contoh seperti kayak air sungai. Nah, dia akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, nanti akan bermuara ke lautan. Selanjutnya, yang ketiga, dia bentuknya akan menyesuaikan wadah atau tempatnya. Contoh misalnya, di sini ada sabun cair ya. Nah, sabun cair jika dimasukkan ke dalam botol seperti ini, dia akan mengikuti tempatnya. Dia akan mengikuti bentuk wadahnya. Nah, Bu Asi sudah memiliki air putih di sini. Nah, air putih juga termasuk benda cair. Air putih yang ada di dalam botol ini, dia mengikuti bentuknya. Bentuknya seperti botol. Jika Bu Asi tuangkan ke dalam gelas, apa yang akan terjadi? Coba kita akan coba ya. Nah, kita akan tuangkan. Nah, jika sebelumnya airnya berbentuk mengikuti bentuk wadahnya seperti botol, setelah Bu Asi pindahkan ke dalam gelas, dia akan berubah mengikuti sesuai wadahnya, yaitu sesuai bentuk gelas. Itu adalah salah satu sifat dari benda cair. Sama seperti tinta. Tinta ini juga mengikuti bentuk dari wadahnya. Jika Bu Asi pindahkan ke dalam gelas ini, dia juga akan berubah menjadi bentuk gelas yang sesuai dengan wadahnya. Selanjutnya yaitu adalah benda gas.
Nah, kalau benda gas itu bisa terdapat di segala tempat. Ya, contohnya itu adalah udara yang kita hirup. Contoh misalnya kalian ada di dalam ruangan. Udara itu bisa menempati segala ruangan. Dia tidak terlihat, tapi bisa kita rasakan. Oke, dan yang kedua contohnya ada Bu Asi sudah memiliki atau memegang balon. Balonnya bukan benda gasnya ya. Balonnya termasuk ke dalam benda padat, tetap dia benda padat. Tetapi jika kita sudah tiup balonnya, nah coba kita coba ya. Nah, ini awal bentuk balon yang belum ditiup oleh Bu Asi. Ini adalah contoh benda padat, balonnya ya. Nah, setelah Bu Asi tiup, dia akan berubah. Nah, yang ada di dalam balon ini disebutnya udara. Nah, udara yang ada di dalam balonnya inilah yang disebutnya adalah benda gas. Nah, ciri-ciri dari benda gas di sini dia terdapat di segala tempat. Jadi, si udara ini terdapat di dalam semua isi balon itu. Ini. Nah, yang kedua ciri-cirinya dia mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Jadi seluruh bentuk balon ini isinya adalah udara. Yang ketiga adalah menekan ke segala arah. Jadi semuanya terpenuhi sama udara yang tadi sudah Bu Asi tiup. Selain contoh dari udara di dalam balon, ada lagi uap air. Contoh misalnya kayak bunda di rumah kalau misalnya sedang memasak air. Nah, biasanya kalau air yang sudah mendidih itu mengeluarkan uap. Nah, itu contohnya termasuk adalah benda gas. Selanjutnya adalah oksigen. Oksigen yang biasa dipakai sama orang yang sakit. Nah, itu udaranya dimasukkan ke dalam tabung. Nah, bisa kita hirup. Dia juga memiliki sifat yang sama seperti yang tadi Bu Asi sebutkan. Ya, di rumah bisa kalian coba praktekkan yang sudah Bu Asi sampaikan tadi dengan dibantu sama orang tua kalian masing-masing. Dan insya Allah nanti Bu Asi juga sudah berikan ringkasan materinya yang akan mempermudah kalian dalam proses belajar. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang sudah Bu Asi sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.